yang diperintahkan, diatur oleh Quran, oleh Allah, pasti baik untuk hamba. Begitu melanggar aturannya, pasti buruk. Contoh kecil ya, contoh kecil. Kita disuruh kan makan yang halal, gitu kan? Pasti yang halal. Kekesehatan bagus ya, pasti baik. Jadi kalau kita dapati Nabi nggak pernah sakit, emang makanya benar. Kemudian kan kata dokter 80% penyakit dari makanan, dari perut maksudnya. Perilaku kita kok ngikuti aturan agama, emang benar. Emang indah hidup itu damai. Yang menjadi repot susah itu kan kau disuruh ikhlas, kau ingin ria. Alah kan repot uang ria itu. Yang membuat repot tuh ria itu loh. Ingin dapat tepuk tangan, ingin dapat apa gitu. Susah sendiri hidup. Sehingga hidup tidak di atas kemampuannya. Kita disuruh minta maaf, nggak minta maaf, keliru enggak? Ya, contoh yang selalu saya sampaikan di bab ini kan ketika Allah tegaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah istri-istrimu dengan ma'ruf, bahagia enggak jadinya suami istri? Tapi begitu tidak ma'ruf, langsung kacau. Nah, Ramadan itu mengantarkan kita jadi orang benerin. Namanya la'allakum tetap. Insyaallah ya. Ini pengantarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, sejak awal, sejak zaman sahabat, Ramadan itu benar-benar disikapi atau disambut oleh para ulama, oleh kaum muslimin dengan gegap gempita. Bukan karena profannya, karena proses yang akan berjalan Ramadan. Kita dipandu oleh agama, akhirnya jadi orang beneran. Ngomong bener, kalau ngikuti, emang jadi bener. Siapapun dia. Coba bayangin, sepanjang 30 hari, 30 malam, kita nggak boleh maksiat. Keren nggak? Kan kalau maksiat kan batal puasanya kan. Ustadz boleh nggak maksiat malam hari? Nah, iya loh. Kalau lo puasa nggak boleh ya sama aja di malam hari. Kan suka tricky. Ustadz kalau maksiat pas puasa kan berarti batal puasanya. Kalau malam hari boleh nggak? Akan nggak puasa lagi. Itu namanya tricky. Khilah dalam agama. Dosa besar itu, Pak. Orang disuruh menjaga lisan sepanjang 30 hari. Kejaga nggak kira? Menjaga pandangan selama 30 hari. Teori perubahan karakter itu ada dua teori. Ada yang mengatakan perilaku baik bisa jadi karakter kalau dikerjakan 10 hari. Itu teori pertama. Di psikolog UI. Aku lupa namanya ini. Mungkin jangan-jangan temannya bapak-bapak dulu. Seangkatan. Waktu masih hidup dulu. Ini yang dia mengatakan. Teorinya 10 hari. Tapi terakhir mengatakan butuh 21 hari. Untuk bisa satu perilaku dimulai jadi kebiasaan dan akhlak. Kalau BP itu butuh 6 bulan. Nah, lama dia bikin value di perusahaan 6 bulan dia. Per 6 bulan 3 nilai ditanamkan. Berarti 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Ala kuliah hal gitu. Nah kita 30 hari 30 malam dilatih jadi benar. Dan kalau benar, Allah nyebut wa ulaika humul muflihun. Al-Baqarah ya. Muttaqun itu orang bertakwa itu kan 1 2 3 4 5 filo. Biasanya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul, mereka orang beruntung, orang sukses. Emang benar. Emang sukses, beruntung, berlimpah. Contohnya tiap sahabat, tabiin. Itu kan generasi mulia yang telah mempraktikkan Quran. Gitu. Mulia, nggak ada yang berani ngina dia. Nggak ada yang berani nginjak-nginjak kehormatannya. Ada berani nggak sama sahabat zaman itu? Berlimpah-limpah. Tapi benar-benar hatinya tidak ke situ. Nah, akhirnya saat kita mengatakan kesimpulannya pengantar sedikit, Ramadan benar-benar akan mengantarkan kita mendapatkan seluruh yang kita harus dapatkan dalam hidup ini. Mulai dari kualitas rohani, kualitas jasmani,
kualitas kehidupan sosial, dan kehidupan yang lain. Adanya di Ramadan. Oleh karena itu, pantas sekali kita songsong dengan penuh gegap gempita, dengan niat yang baik. Tapi basisnya bukan profan. Nah, kabar buruknya ketika materialisme telah menggurita dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali orang beragama juga terjangkit ideologi materialisme, maka kehidupan agama, luarnya agama, tapi ideologinya materialisme. Yang membuat kita bahagia Ramadan itu bukan ampunan Allah, tapi THR-nya. Betul nggak? Ini kan bergeser. Maksudnya membuat kita bahagia itu la'alakum tatakun itu. Atau ghufirlahu ma taqaddama min dzambi, itu membuat kita bahagia. Tapi kita bahagia hari ini betul. Karena tanggal 15 keluar THR. Anak-anak ketemu maknya di kampung. Istri-istri dapat bonus dari suaminya. Rumah-rumah berubah jadi istana. Keset-keset aja diganti. Orden-orden diganti. Semua mobil direnovasi. Kalau direnovasi, diservis. Rumah direnovasi, ban diganti, cat diganti. Jadilah Ramadan adalah perilaku profan. Ideologinya materialis. Fisher of Capra mengatakan kalau abad 21 ini agama tidak memperbaiki kinerjanya, maka pemeluk agama hanya beragama luarnya saja. Ideologinya tetap materialisme. Saya berikan contoh gini. Ini supaya agak paham nanti ya. Materialisme berkata, kenapa kau kasih nafkah istrimu banyak sekali? Iya, karena dia cantik sekali. Itu namanya materialisme fisik. Agama mengatakan, kenapa kau nafkahi dia banyak sekali? Karena perintah Allah. Itu agama. Orang mutakin itu basis utamanya yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada ghaib. Ghaib itu anti materi. Ghaib itu yang wajib kita percaya dan tidak bisa kita sentuh di dunia. Tidak kita lihat di dunia. Allah, malaikat, itu ghaib. Agama Islam turun, dulu ideologi yang paling populer materialisme, yang sudah masuk ke agama-agama. Nasrani dulu kan Tuhannya sama. Begitu ketemu Romawi, Romawi kan asli materialisme kan. Maka lahirlah akhirnya ada patungnya. Dari Tuhan, akhirnya ke pohon. Nah, begitu nggak ketemu-ketemu, sementara dia harus nyentuh Tuhannya, maka dia nggak percaya. Oh, nggak bisa kesentuh Tuhanku, jadilah komunis. Komunisme itu sebenarnya adik kandung, anak kandung materialisme. Gitu. Itu kakaknya kapitalis. Jadi materialisme itu punya banyak sekali anak kandung, punya anak tiri, punya saudara. Materialisme melahirkan di ekonomi namanya kapitalisme, di sosial namanya hedonisme. Nah, karena dia mentok, lahirlah komunisme. Komunisme itu materialisme sebenarnya. Bapak-bapak, tolong kesempatan baca filsafat, akan ketemu. Islam mendongkel materialisme itu. Yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada gaib. Itu makanya Quran banyak bicara gaib. Karena pengetahuan sampai ke materi bisa. Di atas itu udah nggak nyampe. Karena yang gaib itu jauh lebih banyak daripada, bukan lebih banyak. Al-ghaib itu jauh lebih akhirat misalnya. Jauh lebih lama daripada materi dunia ini. Nah, oke. Okay. Nah, Ramadan itu mengantarkan kita jadi benar. Memandang hidup bukan basisnya materialis. Karena yang bahaya ada di situ. Jadi kalau sekedar kita sholat menghadap Allah, tapi nggak terdongkal materialisme, sebenarnya belum selesai. Yang didongkel agama waktu itu pertama mendongkel materialis, supaya pahamnya gaib. Gitu. Aku didik anakku, biar nanti dia ngurus aku. Itu materialisme.
Investasi kan? Investasi kan? Kita investasi sampai di umur 24, nanti dia akan balik ke aku average 20 tahun. 50-50 lah. Betul nggak? Bukankah itu yang ditanamkan orang sekarang? Agama mengatakan, aku didik anakku ingin masuk surga. Nggak peduli dia balas atau nggak balas. Aku kerja karena mentaati perintah Allah. Urusan rezeki Allah sudah atur. Materialis mengatakan, aku kerja nyari duit. Beda sekali hasilnya. Makanya sering saya katakan dari para pengusaha-pengusaha baru, tolong ditata niatnya. Lakukan atas nama perintah Allah. Nanti kau senang bisnis itu. Kenapa? Kamu nggak merasa rugi. Sebelum kau dapat duit ini, kau sudah dapat pahala. Gede banget. Makanya kenapa wanita itu tidak boleh menggugat suaminya cerai kalau suaminya udah kerja, meskipun nggak dapat duit. Karena sudah taat sama Allah dia. Tapi kalau suaminya nggak mau kerja sehingga nggak nafkahin, boleh digugat. Minta cerai, lo males nggak mau kerja. Bukan karena nggak ngasih duitnya, karena nggak taat sama Allahnya. Paham ya? Wanita sakit dari awal, tapi dia selalu mengerjakan kewajibannya. Wajib diurus sama suami, hal siapapun dia. Tapi kalau dia sudah nggak taat sama Allah, nah sudah, beda lagi urusnya, boleh dicerai. Jadi urusannya taat sama Allah. Yuk minuna bil ghaib. Itu dasar utama. Nah kembali ya, Ramadan itu mengembalikan kita ke real yang benar. Real yang benar dalam hidup, bahasa agama namanya ulaika ala hudam mir rabbih. Ya. Hidup lebih rumit daripada naik gunung. Kalau naik gunung aja nggak baca panduannya bisa masuk ke mana? Ke jurang, maka hidup kalau nggak baca panduannya bisa masuk ke jurang. Jurang namanya bisa neraka, kesesatan, dan sebagainya. Kalau yang tadi saya katakan kenapa dia nggak baca panduannya karena bahasa Inggris, jangan sampai kita ngulang. Nggak baca panduannya karena bahasa Arab. Sama aja. Kenapa nggak dibaca bukunya? Bahasa Inggris. Sama. Kenapa nggak dibaca panduan hidupnya? Arab semua. Nggak ada alasan. Nah, gimana kita nggak bahagia? Wong Ramadan akan mengembalikan kita ke real. Jadi saya lebih ingin mendalam di Ramadan kali ini ya, bukan sekedar menggunakan bahasa takwa yang biasa disampaikan para asatid. Ini benar-benar mengembalikan kita ke real, gitu. Karena begitu kita belum keluar dari materialisme, belum sebenarnya siapapun dia. Gitu. Meskipun tampak masih kayak benar, gitu. Karena dasarnya yuk minuna bil ghaib. Dan itu beda sekali. Ayah nggak pernah merasa rugi nafkahi istrinya, ayah ibu nggak merasa rugi mendidik anaknya, bapak ibu nggak merasa rugi sedekah ke masjid, bapak ibu nggak merasa rugi datang ke sini, nggak pernah merasa rugi, nggak merasa ngitung bensin karena yuk minuna bil ghaib. Istri juga nggak merasa rugi ngurus suami yang sudah tidak jelas nafkahnya, nggak ngerasa rugi. Kenapa yuk minuna bil ghaib? Gitu. Kan bisa jadi ada wanita yang secara zahir rugi bos. Suami saya kayaknya modalnya dulu nggak banyak, habis itu beban aja ke aku dari awal nikah, nggak ngerugi. Karena yuk minuna bil ghaib, nggak ada ruginya orang. Ini konsep hidup. Materialisme lah yang membuat kita sering merasa rugi. Dikit-dikit rugi, dikit-dikit rugi, dikit-dikit rugi. Gitu ya. Sekolah capek-capek, ya. Kuliah tinggi-tinggi, karir nggak melejit, rugi. Kata babenya, kalau tahu lo kayak gini karir lo, mendingan lo dulu aja itu manggul tuh di sawah. Susah-susah ITB, karir jeblok. Kalau yuk munabil gaib rugi nggak? Enggak. Udah kewajiban abah dulu nyekolahin kamu. Jadi orang pintar. Kelar sudah. Pahala udah ngalir ke abah. Nggak apa. Kamu nggak punya nggak apa. Nggak ada urusan. Yang penting kamu jadi orang taat sama Allah. Insya Allah barokah. Gitu. Istri udah taat, suaminya selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Rugi nggak? Enggak. Yuk minuna bil ghaib. Kamu nggak rugi? Enggak.
Ada suaminya ngurus, istrinya Masya Allah. Tapi cerewetnya pol. Kayak nggak ada habis-habisnya. Rugi nggak? Enggak. Pahala udah ngalir. Gitu. Ini kewajibanku ngurus kan. Kewajibanku ngurus anak-anakku. Man ala jariyataini hatta tablugha kana ma'i fil jannati hakada. Barang siapa yang mengurus mendidik putrinya sampai balik, dia bersamaku seperti ini dia. Bersama Rasulullah SAW. Mudah aku urus. Berapapun biayanya tuh nggak ada urusnya. Ini adalah sodako terbaik ke anak. Rugi nggak? Kita memilih bahasa materialisme, mulai ngitung duit, ngitung SPP, ngitung uang muka, ngitung biaya pelaminan, ngitung tren, tapi sekian ya, balik deh, nanti enak aja loh, udah diurus sama babe, gitu ya. Nah, gimana kita nggak seneng Ramadan, mengembalikan kita ke real yang benar itu. Real yang benar itu bahasa agamanya namanya takwa. Dan orang takwa itu punya kualifikasi 5 itu di Al-Baqarah. Dan Allah nyebut orang seperti ini muflihun, beruntung. Melihat, jadi ini poin pertama. Nah, sehingga kita bersyukur sekali hadirnya Ramadan. Sehingga tidak sedikit akhirnya lahir hadis daif itu, daif bahkan maudhu. Man fariha bi kutumi Ramadan itu, yang bahagia dengan datangnya Ramadan. Tapi intinya ya hadis ini udah ada bahasanya. Ini memang para ulama dulu senang sekali karena ada hal yang sangat besar yang hadir bulan Ramadan. Ada 2 tuh yang paling besar. Yang pertama, semoga kita akhirnya menjadi pribadi benar, namanya takwa. Yang takwa itu insya Allah akan menjadi orang yang sukses, beruntung dunia akhirat. Yang kedua, ampunan Allah berlimpah. Loh, kenapa kok kita butuh ampunan sebelum rahmat? Oke, karena hal pertama yang harus selesai kita dengan pencipta kita itu adalah dosa. Ada dosa, ruwet hidup kita. Saya sampai pada kesimpulan, semua masalah hidup dunia akhirat itu masalah dosa. Kenapa bisnis nggak lancar? Ini urusan dunia nih, ya karena ada dosa. Dosa itu bahasa dosa itu bahasa Arabnya dosa itu ithm, ya kan? Bahasa Arabnya ithm. Dosa lahir dari maksiat, betul ya? Maksiat itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan namanya pelanggaran. Paham ya? Jadi orang jadi ada masalah pasti kan ada pelanggaran. Entah pelanggaran ideologi, entah pelanggaran hukum, entah pelanggaran etika. Ada pelanggaran etika karena kau tidak hormat sama orang, kau tidak bisa dipercaya, kau tidak ada masalah hidup. Nggak disiplin keuangan, pasti ada masalah hidup. Itu dalam konteks profan, dunia. Konteks akhirat, ya jelas. Otomatis direbus di neraka, naudzubillah. Makanya disebut wa ulaika humul muflihun. Kita butuh ampunan Allah agar ini selesai. Nah, kalau kita siam sama kiam, kita berlimpah ampunan. Hal utama yang diinginkan orang mukmin itu ampunan Allah. Kalau ampunan Allah belum menjadi hal utama, berarti engkau hubungan kita sama Allah nggak baik. Saya buat ilustrasi ya, ilustrasi. Allah tentu tidak sama dengan hambanya. Ilustrasi. Kalau hubungan sama ayahmu baik, pasti kau tidak pernah ingin ia kecewa. Betul ya? Sekecil apapun, kau pasti akan ngerasa. Ini bukan tentang masalah pelanggaran. Hal etika kecil yang bapakmu nggak nyaman, pasti kau nyaman. Bapak tadi kenapa kok kayaknya agak diem dengan saya? Ada yang salah aku nggak? Kalau ada anak ngomong kayak gitu, pasti hubungannya baik sekali. Tapi kalau, Be, apa kabar, Be? Ya, baik. Oke, Waalaikumsalam. Be, titip cucu ya? Ya. Kita sih hubungannya nggak baik. Kenapa? Dia nggak peduli perasaan Bapak. Jadi kalau kita nggak peduli, Allah ampuni kita, memang hubungan kita nggak baik sama Allah. Terus gimana ada ciptaan nggak baik sama penciptanya? Gimana logikanya?
ada ciptaan, ada produk yang hidupnya tergantung kepada pemberian penciptanya. Udara, semuanya penggantung. Kita nggak bisa makan kan tanpa pemberian Allah, betul. Emang jantung punya siapa? Udara punya siapa? Gitu. Emang kita bisa makan? Kalau makan kita bisa hidup. Yang gerakin makanan jadi apa-apa sih? Hanya dikasih kesempatan kecil sekali membawa makanan dari piring ke mulut. Itu yang kita kerjakan. Nanam juga enggak, jaga air juga enggak, jaga hama juga enggak, panas juga enggak ngurus. Emang ada nasi sampai sini kecuali panasnya diurus, hamanya diurus, airnya diurus, hujannya diurus, baru ada padi hidup. Padi harus digiling sampai ke mejamu itu. Siapa yang ngurus itu semua? Enggak. Kau enggak ngurus apa? Allah yang hidupkan kita. Nah, masa ada makhluk nggak baik hubungannya sama penciptanya? Kan masuk akal. Wah, harus baik. Makanya begitu ada masalah, aku minta ampun. Nah, Ramadan itu memperbaiki itu. Dimulai dari ampunan diturunkan oleh Allah. Nah, kalau ampunan sudah turun, hubungan kita sama Allah, semoga mulai bagus. Nah, udah. Seorang hamba Allah jadi orang benar dimulai dari Tuhannya mengampuninya. Udah lurus kembali. Lah gimana nggak bahagia Ramadan seperti ini? Tapi kalau materialisme yang nggak ketemu, kayak gini nggak akan ketemu. Kalau ideologinya materialisme, Ramadan itu bahagianya dari Tanah Abang, Tamrin City, naik kelas dikit kemana? Mana Bu? Ke PIM, 1, 2. Sekarang ada 3 loh ya. Pusat ke apal baru ke sana. PIM 1, PIM 2, PIM 3. Naik dikit yang orang barat ke Anggrek. Orang selatan ke pensil. Pejaten. Pilih. Lah, selalah. Maka ngelingker di situ aja. Gitu. Materialisme juga mengajarkan bahagia kita dengan menu makanan. Serius. Kita ini bicara sama orang sepuh kan ya, sudah waktunya. Kalau anak muda ya enggak lah, segini kejauhan materinya. Waktu kita berbuka, kita bahagianya di mana? Ampunan Allah turun di situ. Kan? Terus bahagianya apa? Kita bisa ngikuti sunnah Nabi. Materialisme mengatakan bahagianya ada kolak. Karena kalau kita lihat bukanya Nabi, lah kan mungkin nggak ada 1/100-nya bukanya kita tuh. Lah buka kita tuh, wah, halah-halah. Sak padang pasir makanannya itu, Masya Allah. Mulai dari bakso, kolak, cilok, cireng, seblak dengan semua variasi. Yang pedes, tengah pedes, yang seger. Begitu jam 8 sampai nggak bisa bangun nih. Akhirnya kita pulang kampung, kalau yang masih muda, yang nggak tua ya keliling-keliling di sekitar sini, yang udah nggak ada orang tuanya atau orang tuanya di sini, semua bahasanya profan gitu. Ampunan Allah nggak jadi fokus utama, takwa nggak jadi fokus utamanya, raf'ud darujat nggak jadi fokus utamanya. Itu namanya agama diba. Jadi Visual Kafa itu keren. Bapak Ibu boleh deh baca buku itu. Buku itu lama. Akhir tahun 2000 kok buku itu. Namanya Visi Kehidupan. Visi kehidupan, nggak tahu masih kecetak apa enggak. Buku itu buku manajemen aslinya. Tapi banyak bicara filsafat, karena dia menggugat beberapa perilaku bisnis sebenarnya, yang nggak value gitu, yang nggak punya nilai gitu. Kan di akhir tahun 2000 itu kan spiritualitas kan naik tuh. Sehingga perilaku bisnis kan transparan, keren lah. Bahkan sudah ada terjadi perilaku yang sangat, kalau bahasa kita agamis ya, bahasa mereka spiritualis. Awal 2000, abad 21, 2010-an lah. Goyah sampai sekarang aja kacau. Abad 21 bukan lebih baik dari abad 20. Gitu. Dulu semua para termasuk ya beberapa filsuf modern itu merasa abad 21 abad spiritual, abad transparan, abad fairness gitu. Begitu 2010 lahir populisme Amerika di
Amerika itu mulai kacau-kacau-kacaunya, harus kemana-mana akhirnya. Hanya di Arab kacau sampai sekarang, nggak selesai. Semakin kacau, bukan semakin. Padahal sejak tahun 90 sampai tahun 2000 itu terjadi perbaikan di bisnis tak terkira. Tahun 9, sebelum 2000-an lah, itu beberapa perusahaan minyak global mengumpulkan vendor di Bali. Dan bicaranya tentang bisnis yang fair, yang bernilai. Udah berubah banyak. Nah, sangat-sangat si training kan saya kan. Spiritual capital, spiritual leadership. Tapi akhirnya berubah sekarang udah kacau balau di mana-mana udah. Di hampir belahan dunia semua. Arab juga kacaunya tak terkira. Malah perang kemana-mana sekarang. Jadi memang prediksi hanya prediksi. Sekarang bubar semua sudah. Di perusahaan juga udah kacau juga. Perusahaan nilai-nilai kayak gini juga udah nggak muncul. Udah kacau balau udah. Ya, mungkin kesempatan kita beramal soleh untuk menata kembali. Akhirnya Ramadan itu sangat kita syukuri kehadiran. Nah, kalau kita melihat ayat tadi itu, hasil Ramadan atau proses Ramadan itu diapit oleh dua hal. Dan dua hal ini terkait dengan hati. Makanya kalau tema kita Ramadan dan tazkiyatun nafas itu pas sekali. Diapit dengan modal ya ayyuhalladzina amanu, atau di dalam hadis Nabi bunyinya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, yang saum karena dasar iman dan ikhlas. Oke ya. Terus hasilnya la'alakum tattaqun dan maghfirah. La'alakum tattaqun itu bunyi Al-Qur'an, ampunan Allah bunyi dari hadis Nabi. Jadi dua hal ini diapit semua urusan tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita bisa katakan kalau tazkiyatun nafasnya nggak bagus di bulan Ramadan, ya jadinya memang ya puasa ala kadarnya aja. Ya sekedar biasa. Paling banter puasanya syah. Udah. Tapi diterima ya belum tentu. Karena kan kata Nabi, man lam yada qawla zur awil amala bihi fala hajata min ayyad at'ama syarab. Karena siapa yang tidak bisa menghentikan perkataan perbuatan dosa dan dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan. Jadi ya puasa tapi ya nggak ada pahalanya karena nggak meninggalkan dosa. Orang yang meninggalkan dosa namanya orang takwa, ya. Kembali ke situ. Jadi modalnya itu benar-benar itu hati yang baik. Apa itu modalnya? Pertama, iman. Dasar utamanya bisa melaksanakan saum yang maksimal, yang berkualitas, yang nanti hasilnya takwa, itu dasar utamanya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bahasa hadis namanya iman. Dan itu betul. Kalau tidak iman, puasa kita sekedar puasa. Karena di dalam puasa diminta tinggi sekali. Sehingga kalau Ghazali kemudian membuat struktur puasa itu, puasanya menggunakan 3 level puasa itu. Saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Karena memang yang dituntut dari puasa tinggi sekali. Hadis tadi loh. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa atau dosa, Allah tidak butuh dia meninggalkan. Maka jadi Allah nggak ingin puasa yang kayak gitu bentuknya. Yang dituntut itu tinggi sekali. Karena kalau ditrikiin, itu bisa. Puasa triki itu bisa. Mau puasa triki kita ajarin. Ini adalah pertanyaan mu'alaf ke saya. Ini betul pertanyaan mu'alaf. Ada mu'alaf dari Medan. Sudah lama. Orangnya memang cerdas sekali ya. Ramadan berapa waktu yang lalu ya? Ustaz nanya, Ustaz. Orang kalau hubungan sama istrinya di bulan Ramadan, itu kafarohnya apa? Ya, haba sahaya. Kalau enggak, puasa 2 bulan berturut. Kalau enggak ada yang ngasih makan 60 orang miskin. Enak dong orang kaya. Lah, maksudnya? Nah, berarti orang kaya nggak usah puasa. Kalau tidak puasa kan dosa. Kalau nggak puasa kan dosa. Jadi puasa aja, nanti hubungan sama istrinya. Kan batal. Terus ngasih kafarah berapa? 60 orang. Orang miskin berapa sih sekali ngasih makan?
20.000 lah, itu pun juga udah bagus. Kalau 50.000 per mak itu namanya orang kaya, makanya ngasih makan orang miskin. Malah zaman dulu mah sekorma doang nih, kluk sekorma malah. Katakanlah 10.000, gampang hitungannya ya, nanti tinggal dikalikan. Berarti berapa sehari? 600.000. Sepanjang 30 hari, lo sahur, lo hubungan, lo sahur, lo hubungan, lo sahur, lo hubungan, lo sahur. Berarti berapa? 600.000 kali 30 kali berapa? Sama 18 juta. Ustadz, wallahi ini minta maaf nih. Selama Ramadan ini, anak terlalu semangat nih, aneh terlalu semangat. Nih 18 juta kafaroannya. Kan secara hukum nggak dosa. Kan udah kafarah. Apa jawaban saya? Allah nggak butuh kan begitu. Allah butuh kamu takut. So, kamu trikiin hukumnya, ketemu Allah kelak di akhirat. Kamu bukan orang yang khilaf sehingga nambal. Kamu sengaja khilaf agar nambal. Beda itu. Tambalan hukum itu terjadi karena khilaf. Karena khilaf Allah sediakan tambalan. Kau dosa kau minta ampun. Tapi kalau sengaja kejebol banmu, sok kamu tambal 1000 kali, nggak ada gunanya. Itu kan mirip orang Yahudi yang tidak boleh makan di hari Sabtu, maka dipasang di Jumat sore, diambil di Ahad pagi. Itu dosanya lebih gede daripada makan hari Sabtunya. Ngakalin Tuhan namanya. Di kibir bisa Tuhan diakan. Nah, jadi kalau puasa nggak maksimal, Allah nggak butuh puasa. Jadi puasa itu diinginkannya emang maksimal sekali. Menjadi hamba yang super taat sama Ilahi ana abdu. Mungkin di bawah itu bisa doa ini juga boleh. Ilahi ana abdu. Duhai Rabbku, saya ini hamba. Fa inna ala husni ibadati. Bantulah untuk bisa ibadah pada. Jadi kita ngaku jadi hambanya Allah. Dan Rasul memang lebih suka menyebut dirinya menjadi Abdullahi wa Rasul. Hamba Allah. Kita ini hambanya. Karena puasa itu diinginkannya maksimal sekali. Menjadi hamba yang benar. Yang namanya tahqiqul ubudiyati lillah. Mewujudkan dan mengejawantakan penghambaan total kepada Allah, maka tidak akan tercapai ketika dasarnya bukan iman. Kalau dasarnya budaya, nggak akan ketemu. Kalau dasarnya kebiasaan, pasti rutenya normal, standar. 10 hari rame ke masjid, 10 hari ke PM, ke PIM, 10 hari terakhir ke pegadian. Dah, gitu aja rutenya. 10 hari rame ke masjid, 10 hari kedua sudah mulai ke servis mobil. Dah, standar tuh. Rame banget tuh di servisan mobil. 10 hari ketiga sudah mulai pergi. Jadi sepanjang tahun nggak pernah lengkap puasanya. Ya, karena nggak puasa, pasti akan ada batal 1-2 harinya. Ya. Udah rute apa kebiasaan. Nah kalau mak-mak di kota itu 10 terakhir itu repot penyediaan makanan Idul Fitri yang mulai nyari daging, yang mulai nyari rebusan, yang mulai nyari tanggal 25 itu sudah nyari lontong, nyari apa. Terus yang dia punya pembantu, pembantunya suruh repot, makanya nanti ada yang impalan ya. Impalan nyari mbak-mbak yang khusus Idul Fitri. Terus kalau dia lebih keren lagi, hari itu yang muter, nyari baju baru, sama semuanya baru, yang baru-baru semua. Udah. Padahal hari itu hari di mana ampunan Allah sedang diturunkan. Hari-hari iktikaf, malam-malam mulia. Kita harus menyongsong malam itu, jangan sampai ngantuk. Maka malam, siang hari disiapin betul, supaya malam benar-benar nggak tidur. Tapi enggak, siang hari kita muter di mal-mal. Beda konsep sudah. Dasarnya kalau nggak iman, nggak akan maksimal. Kita pasti goyah dengan budaya. Goyah pasti goyah. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya, alhamdulillah Allah sudah izinkan kita umur segini ya, sudah waktunya berhentilah. Yang nggak gitu. Justru 10 Ramadan terakhir waktunya pasar sepi. Yang ramai mana? Masjid. Masjid yang ditaruh di atas pasar sama aja.
Namanya masjid tempat Thailand di pasar Tanah Abang. Aja lah. Sudah waktunya. Gitu. Sehingga nanti itikaf menjadi ramai semua. Dan kita nggak pusing, kita nggak ada tuntutan sosial. Hari malam Idul Fitri ya udah yang ada. Gitu. Yang nyuruh harus makanan baru, yang nyuruh siapa? Nggak ada yang nyuruh. Ini budaya. Kita lawan budaya, enak aja. Udah nggak ada. Bahagianya kita bukan di situ. Bahagia kita karena kita jadi orang benar. Model ampunan, maka dasarnya itu iman. Kalau nggak akan maksimal. Boro-boro sampai khawasul khawasi. Coba kalau kita perhatikan ya, maksimalnya orang Muslim kan bahasa Ghazali namanya saumu khawasil khawasnya. Puasnya orang khususnya khusus. Itu apa coba? Kalau awam itu kan pokoknya nggak makan nggak minum, seluruh yang batalkan puasa enggak. Tapi maksiat mungkin masih oke. Naudzubillah. Ya, kalau maksiat biasanya malam hari rata-rata kan udah nggak puasa Ustaz. Kemudian yang kedua, puas itu adalah sudah nggak maksiat. Jadi benar-benar super taat sudah. Oke, jadi memuasakan anggota badan dari pelanggaran. Nah kalau khawasul khawas itu, kata Ghazali itu, memuasakan anggota badan dari ghaflah, lalai dari Allah. Jadi sepanjang 24 jam itu, ittisal dengan Allah, sambut dengan Allah. Itu namanya al-dzikr ad-daim, zikir yang selalu. 24 jamnya zikir. Dan hanya terjadi kalau zikirnya pakai zikir hati, bukan zikir mulut. Zikir hati adalah ingat. Itu berarti apa? Udah muraqabah. Selalu merasa diperhatikan oleh 24 jam. Orang kayak gini gimana? Itu namanya apa itu? Ihsan, betul ya? Orang yang muraqabah namanya tingkat tertingginya iman. Iman Islam, bayangin. Dengan puasa kita naik derajatnya menjadi ihsan, muhsin orang. Mana nggak bahagia? Tapi kira-kira untuk mencapai hasil yang maksimal itu, bisa nggak kalau dasarnya bukan ini? Kalau dasarnya memang kebiasaannya nggak ada. Mentok-mentoknya 10 hari. Mentok terus. Mentok. Kalau dasarnya iman, insya Allah. Kita Allah akan bantu. Nah, minta tolong kepada Allah. Kita kan orang biasa ya. Juga nggak pernah dididik sama Rasul langsung. 15 abad dari Rasul. Tapi Allah yang membantu hambanya yang jadi sahabat Nabi. Insya Allah juga akan membantu umat Nabi yang tidak bertemu dengannya. 15 abad. Kalau Allah ingin bantu, Allah akan bantu. Semoga nanti kita bisa puasa sebagus itu ya. Amin. Yang kedua modalnya ikhtisab. Ikhtisab itu pasti ikhlas. Ada istilah ikhlas digunakan diistilahkan ikhtisab. Ikhtisab itu sebenarnya asli bahasanya itu ngitung. Kan hasibah itu ngitung. Ikhtisab jadi ngitung-ngitung. Ngitung apa sih sebenarnya? Ngitung-ngitung akhirat, pahala di akhirat. Dinaikkan kelas. Ngitung, aku dapat kalau bahasa yang lebih tinggi lagi, aku dapat ridho Allah nggak sih? Dapat ampunan Allah nggak sih? Nah, itu namanya ngitung-ngitung. Tapi bukan dapat duit nggak gitu ngitungnya, bukan. Gitu. Ikhtisab itu ngitung-ngitung bahasanya. Oh ikhlas dibahasakan ikhtisab karena dia ngitung-ngitung pahala. Boleh nggak? Lah, kan level kedua ikhlas boleh ngitung pahala kan? Pahalanya kira-kira berapa? Diterima nggak sih amalku ini? Diterima nggak sih? Sampai nanti Allah ridhoi aku nggak sih? Ridhoi aku nggak sih? Nah udah, fokus saja ke situ. Jadi ikhtisab itu fokus mendapatkan mardhatillah. Apa sih ridho itu sih? Sudah kita bahas kemarin ya. Diterima oleh Allah dengan sukacita. Allah menerima kita. Nah kita juga suka, seneng banget Tuhan kita Allah. Itu seneng banget. Menerima dengan sukacita. Semoga nanti Allah menerima itu. Nah, kalau modalnya iman dan ikhtisab, insya Allah saumnya bisa melaju kencang ke la'alakum tattaqun dengan izin. Insya Allah. Kita berdoa semoga Allah jaga kita. Yang repot tuh kan kita udah latihan, tapi nggak dapat bantuan. Nah, begitu tanggal 21 oleng juga tuh ujung-ujungnya. Saat-saatnya malah qiyamul harus kenceng, udah nggak kuat kita sudah. Nggak kuat godaan anak.
Akhirnya turun juga ke lapangan. Malamnya akhirnya kelelahan, bukan sedikit. Kan nggak mungkin dong malam 21 itu malam-malam kenceng kalau siangnya lelah, bisa nggak? Jadi terkadang kita nggak usah maksain diri. Siangnya kenceng, malamnya kenceng, ya nggak ada lah, kan badan kita kurang biasa. Kalau ingin malamnya kenceng, ya siangnya memang agak dilonggar. Makanya beberapa profesional itu ada yang ngambil cutinya itu di malam itu. Udah kan dia punya cuti 12 hari. Ya udah diambilnya, ya udah itu aja langsung diambil. Dia nggak punya cuti lagi. Tinggal sisa 2 hari aja. Diambil full, diambil 10 hari dia. Kan memang nggak bisa sementara siang kemana-mana, malam kuat, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Makanya tradisi para ulama, kalau sudah malam 21 memang akhirnya siang lebih banyak dibuat tidur. Misalnya tidurnya mulai dari jam 11, nanti sholat duhur, nanti dia sholat malam, terus tidur lagi sampai asar. Itu cukup dipakai modal semalam. Kira-kira kayak gitu ya. Budaya, agak beda budaya. Emang beda dasarnya. Gitu. Makanya harus saya akui kan sering juga saya apa namanya, ngisi pengajian yang biasanya pimpinannya itu masih agak-agak profan gitulah biasa. Tapi ya ingin-ingin taat gitu. Ini puasa bukan berarti kerjanya semakin kenceng. Bapak ini memang belum waktunya kali ya. Masih terlalu muda dia, masih lah. Gimana lu suruh kenceng paginya, malamnya suruh kenceng, nggak masuk dia kan? Ini kan juga kerja ibadah. Mungkin kalau dia anakku, tadi, hey, Ramadan itu kerjanya beda. Nanti barokahnya 11 Ramadan. 11 itu insya Allah perusahaanmu barokah. Kalau gitu caranya, bukan yang kenceng kerja. Ini kan ibadah. Iya, tapi ibadah Ramadan itu beda. Emang ibadahnya kayak kemakdoh. Terus nanti perusahaanmu gimana? Nanti barokah. Insya Allah barokah. Gitu. Saya sudah banyak bukti. Beberapa perusahaan yang ngikuti aturan kayak gitu barokah sekali. Saya nggak perlu nyebut perusahaannya. Kan saya kan memang banyak megang dakwah perusahaan. Banyak yang perlu hanya kerja 10 bulan, 2 bulan yang nganggur. Karena udah tercapai targetnya. Ada perusahaan tahun 2000 berapa itu nyampe target bulan September. September nyampe target, padahal perusahaan telco ini. Padahal teman-temannya boro-boro nyampe target. Dapat kerjaan yang nggak ada. Baru perusahaan itu baru kerja nyarinya yang punya gede. Nah, jadi Ramadan itu memang beda kerjanya. Kerja tetap, nyari nafkah tetap. Tapi nggak gitu-gitu amat. Gitu. Nah, makanya kalau di Saudi itu kalau Ramadan jamnya dikurangi. Emang kayak gitu. Jangan 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 dipaksain.com lah, kerja kan ibadah. Iya, tapi Ramadan itu ibadahnya agak beda, Pak. Gitu. Bedanya agak makdo kalau Ramadan. Yang ibadah yang goy rumah yang profan ini memang 11 bulan gitu. Dikurangi lah istilahnya. Biar nanti kalau malam agak kuat. Terus gimana duitnya? Insya Allah lah. Gak usah matematik banget urusan perusahaan. Dapat insya Allah. Kembali ya. Jadi memang modalnya ikhtisab. Kalau nggak ikhtisab juga sama. Kalau nggak ikhlas, nggak ikhtisab, nggak gitu. Emang nggak akan kuat. Karena memang fisik ini nggak semuanya kuat. Kalau sudah lapar, itu maunya tidur. Ya kan? Jadi kalau malam hari itu tidur karena kekenyangan. Lah kan bukannya tadi berapa itu salah-salah. Ada seblak, ada seblak, ada cilok, ada cireng, ada gorengan, ada buah, ada minuman jus, ada minum es buah, ada es cendol, ada es apa. Ya gimana gini-gini masa lagi ya. Terus kalau siang hari juga lemes karena lapar. Begitu jam 11 sudah lemas kan. Terus akhirnya karena buka baju nempel ke ubin. Aduh. itu itu mah bocah emang iya. Atau kalau dia menjadi rumah gitu sering mandi, nah nggak mandi. Sering rajin banget perasaan kalau mau sekolah nggak rajin ya mah. Aku akhirnya mandi aja aduh. Gitu ya, kerjanya antara mandi sama nempelin perut ke ubin gitu ya. Jadinya lemes saja kerjanya. Tapi kalau ikhtisab, ikhlas, semoga lemesnya itu dikalahkan. Bukan gak lemes, emang lemes. Tapi dikalahkan oleh hasrat akan ampunan Allah.
Bukan nggak lemas, pasti lemas. Apalagi kalau sudah tahun ke-21, 21 itu kan sudah terkurang banyak, tuh terkuras tuh kalau sudah. Misalnya, misalnya asupannya segini, dipakainya seginilah, lama-lama terkuras kan badannya. Makanya kalau puasa tambah gemuk, saya curiga. Iya, logikanya puasa itu tambah kurus, gitu. Karena kan asupannya berapa, yang dipakai berapa kan. Kalau kita nggak puasa kan sering makan. Kalau aku tuh kalau puasa itu malah tambah gemuk. Loh, kamu itu puasa mau apa gitu. Jangan-jangan emang single diet aja gitu. Memindahkan jam makan dari pagi ke subuh, kemudian maghrib sama jam 12 malam aja kan. Kayak modalnya itu iman dan ikhlas, dan itu bahasa tazkiyatun nafs. Karena kesucian hati terdalam namanya iman. Kekotoran hati tertinggi namanya kufur. Ibnu Qayyim mengatakan gitu. Jadi kufur itu adalah hati paling kotor, yang paling kotor. Itu namanya kufur. Mau menentang ke penciptanya. Nah, menentang bosnya jadi anggap jahat kok. Menentang kepala pemerintahan. Jahat nggak tuh? Jahat, itu seumur hidup. Namanya subtif. Itu menentang kepala negara loh itu. Menentang kepala di bawahnya dikit berapa itu? 15 tahun kali ya. Menentang penciptanya. Agama itu logik. Pakai logika aja. Bapak kan orang logik kan, orang ITB, orang hitungan kan, sipil, ngitung. Jadi pakai aja. Nah, dan insya Allah, kalau saum kita bagus, kita akan mencapai puncak kualitas hidup yang namanya takwa. Kalau saum kita bagus, dengan modal bagus, itu kita akan mencapai puncak kualitas hidup. Puncak kualitas itu bahasa Arabnya namanya takwa. Takwa. Orangnya namanya mutakin. Jadi puncak kualitas hidup itu bukan sehat. Sehat itu belum puncak. Sehat, sejahtera, aman, mulia, merdeka, itu belum puncak. Karena baru di dunia. Kan belum puncak. Baru 62 tahun. Kau akan hidup abadi. Fisik yang Allah gunakan untuk menampung rohmu di dunia kan mengalami kerusakan. Bapak mungkin tahu ya, sel itu kalau ngerusak per berapa satuan waktu, saya lupa, ada yang mengatakan per 25 hari itu berapa, terus ganti sel baru itu berapa gitu. Ya. Sampai akhirnya pergantiannya mulai tidak berjalan bagus, itulah namanya pengeriputan. Pengeriputan ya, itulah namanya perabunan. Karena sel matanya sudah nggak bisa itulah namanya pemutihan. Itulah namanya aki-aki sama nenek. Sudah terima wae wis. Mang selmu udah nggak bisa mengganti lagi. Padahal masih banyak di mari, masih ada 4 triliun di belakang ini, masih ada 4 triliun. Tapi udah nggak mau ganti, udah. Dia mau nyetok di sini wae. Dulu sergap ganti, apa masih muda aku bantu. Udahlah, capek aku. Akhirnya udah dia capek nggak mau ganti, ya udah akhirnya pengeributan, penjelekan. Dulu perasaan lu ganteng, sekarang jelek banget. Udah Pak, terjadi pengeributan. Nah, kita terima wae, ya nggak apa-apa. Jadi ya, sementara nih fisik yang nanti Allah gunakan menampung ruhmu di akhirat tidak mengalami penuaan. Keren mana coba? Jadi nggak usah mata duniaan. Fisik yang akan digunakan oleh Allah menampung ruh kelak di akhirat, fisiknya nggak mengalami penuaan. Terus indah terus. Bahkan kalau kata Nabi, orang-orang di surga, begitu dia ke pasar, begitu pulang, lebih cantik lebih ganteng lagi. Kok bisa? Karena seluruh surga di akhirat itu seluruh berbeda dengan yang di dunia. Apa? Bukan anonim, apa namanya? Yang berbedaan itu ya. Orang di dunia itu kan kalau pulang dari pasar pasti cemberut. Kenapa? Duitnya habis. Berangkat seneng, di pasarnya seneng, pulangnya
cemberut. Nah, di akhirat berangkatnya seneng, ke pasarnya seneng, pulangnya seneng. Nah, karena duitnya tidak, sekarang nggak pakai duit. Ya, duitnya ada di dunia. Dia di sini ada namanya gadis sama janda. Di sana nggak ada istilah janda. Allah perbaiki setiap saat. Di sini ada namanya jelek, ada yang ganteng. Di akhirat, di surga semuanya ganteng. Kalau kau ingin punya fisik keren di surga aja. Di sini ya sudahlah ala kadarnya. Aku sudah nenek mau ngapain juga sih. Paham? Jadi maksudnya kalau kita merasa ingin, aku juga ingin juga keren Ustaz. Ya udah di akhirat aja. Toh fisikmu nanti keren di akhirat. Gitu. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Nah, jadi kualitas hidup tertinggi namanya takwa. Cuman karena takwa ini eh, basis ideologinya pada bergeser, takwa menjadi nggak ada nilainya. Saya ingin ya tentang definisi dan persepsi tentang sebuah kata itu bisa bergeser tergantung basisnya. Sekarang dulu dulu kata gemuk, wanita gemuk itu persepsinya wah. Bapak bisa cek tahun 70-an. Wanita gemuk itu wah karena menunjukkan kemakmuran. Jadi begitu gemuk langsung identik dengan kemakmuran. Itu namanya persepsi ya. Kalau yang orang bahasa paham tuh. Bahasa itu ada persepsinya, ada rasanya. Kalau kata Cak Lontong, kata ada rasa. Itu kata Cak Lontong. Nah, setiap bahasa ada persepsi, ada rasanya. Gemuk, persepsinya makmur. Rasanya nikahi anak keluarga makmur. Nah, bergeser, entah siapa yang menggeser, tiba-tiba gemuk itu tukang makan. Bukan makmur. Padahal tukang makan kan gak makmur kan. Tapi begitu digeser tukang makan, jadi negatif. Padahal sama-sama makmur sebenarnya. Tukang makan kan orang makmur. Kan nggak mungkin kalau dia makan terus nggak punya duit kan. Geser dari makmur menjadi tukang makan, akhirnya jadi jelek. Mulailah ibu-ibu tertindas dalam bab waktu dia punya duit. Dulu minta duit ke maknya nggak dikasih-kasih, sekarang duit banyak juga nggak bisa makan karena takut gemuk. Bergeser ya, sama. Nih hanya contoh kecil. Kata takwa, begitu basisnya iman, itu wah sekali. Makanya beberapa ulama hadis itu terkadang sampai kalimat itu keluar untuk mensifati orang tertentu. Dia misalnya alim, zahid, taqi. Dia orang sangat-sangat bertakwa orang. Keluar kadang sebutannya itu. Zaman itu. Karena kata itu wah. Wah dalam arti bukan wah profan ya. Sangat dinanti orang. Sip ya. Begitu basis iman ini bergeser ganti materialisme, takwa ambruk. Gantilah bahasa yang keren, kaya. Pak, mau mantu takwa atau mau mantu kaya tajir melintir? Ayo, milih mana? Ayo. Kata takwa sudah drop maknanya. Mirip kata gemuk, drop maknanya. Dulu positif, jadi sekarang negatif. Gitu. Siap ya? Sama, rambut hitam zaman itu positif karena anti Belanda. Sekarang kebalik. Jadi saya main saya ada bocah yang rambutnya pirang, kan ada beberapa juga orang Flores ini yang rambutnya pirang. Itu dipaksa dihitemin sama maknya. Karena nanti dianggap Belanda, Belanda, Belanda. Ya. Sekarang hitam bergeser, yang wah, yang pirang. Padahal aslinya hitam, akhirnya terpaksa dia mirangin sepanjang hari. Oh, paham ya? Bergeser. Takwa karena nggak ada basis iman, dikasih materi, takwa ambruk. Tajir melintir, weh, keren. Paham ya? Tajir melintir atau kaya bahasa materialis. Tapi insya Allah kalau basisnya iman, kita akan terkesima dengan takwa. Seneng banget jadi orang bertakwa. Apakah nggak tajir? Insya Allah ini kalian tajir. Amin ya Rabbal. Insya Allah nggak kalah-kalah juga lah insya Allah. Urusan dunia nggak kalah lah. Kata Ibnu Athaillah lah. Kalau urusan dunia,
maka orang mukmin nggak usah takut. Allah kepada orang kafir aja ngasih, yang nggak pernah sujud, yang nggak kena taat. Insya Allah lah, sama orang mukmin dikasih juga, insya Allah. Insya Allah. Tapi kurang banyak Ustaz. Emang lo raket sih lo kurang banyak mulu. Udah dikasih juga banyak. Akan menghasilkan kualitas hidup yang sangat tinggi namanya takwa. Jadi ya. Dan takwa itu ternyata basisnya tazkiyatun nafas, bukan badan. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, di hati. Karena definisi takwa itu tiga. Yang pertama, al-khasyatulillah, takut kepada Allah. Dan takut itu bahasa hati, bukan bahasa tangan. Jadi orang takwa orangnya takut sekali pada Allah. Jadi dia menjadi orang yang takut, itu seneng. Saya coba memahamkan bahasa ini supaya masuk di hati ya. Wong takut pada Allah kok seneng gitu loh, gimana sih? Nah, ingat nggak ada anak yang kalau dia bangga cerita kepada temennya, kalau ketemu bapaknya dia nunduk, dan kalau dimarahin bapaknya dia diem, itu bangga cerita. Kalau aku lah, masya Allah, boro-boro. Aku depan bapakku mau udah kayak cacing. Belum bapak kan bos, mana ada. Ibu belum, iya mah. Jadi dia bangga, jadi orang yang taat sama bapaknya itu bangga. Paham nggak? Sering nggak kayak gitu? Ada Malik berkata, setiap pagi aku angkat ibuku ke jemuran. Ke jemuran. Setiap pagi aku sirami ibuku mandi. Aku sirami ibuku. Aku sisiri ibuku. Ya dimandiin sama mbaknya, ya sisirin. Habis itu aku angkat ia dengan tanganku. Dan aku taruh depan rumahku yang kena matahari itu. Setelah itu bawa aku cium tangannya, aku berangkat kerja. Udah jadi wakil presiden itu. Dia bangga jadi orang yang melayani ibunya. Kenapa? Anak baik. Tapi kalau anak sama, ngapain dibudakin sama bapak? Nggak ada. Waalaikum. Sama songong. Kalau hamba yang taat itu seneng banget takut sama Allah. Ya Allah, aku takut. Paham ya? Paham ya? Jadi takut pada Allah itu sesuatu. Tadi saya ceritain ya, dia yang wakil presiden itu seneng banget jadi orang yang nyisirin rambutnya ibunya setiap pagi dan ngurus ibunya dan nggak boleh dipegang sama mantunya atau anaknya atau pembantu, apalagi pembantunya nggak boleh. Ini ibuku, aku yang ngurus dia. Itu Adam Malik. Ada lagi salah satu pimpinan kita yang juga memiliki budaya menghormati wanita. Kalau nggak salah Pak Nasir. Pak Nasir berkata, setiap aku bersama istriku dan begitu ada mobil zaman dulu kan nggak sebaik sekarang kali ya. Kan jarang ada AC kali ya. Atau mungkin kacanya kan nggak hitam. Dulu kan kacanya putih kalau nggak salah ya. Terbuka. Jadi kalau setiap kena matahari, maka aku akan bergeser. Yang kena matahari aku. Dari istriku tidak kena. Begitulah sepanjang perjalanan. Dia bangga memayungi istrinya. Dan itu bukan kebodohan bagi dia. Enak aja. Nah itu kalau ada ngomong kayak gitu berarti laki-laki songong yang tidak mencintai istri. Kalau mencintai, dia bangga. Dia bangga. Biarkan aku yang lelah. Biarkan aku yang hitam. Asal kau cantik dan bahagia. Betul nggak? Itu kan suami bener kan? Memang kayak gitu kan Pak? Atau enggak? Nggak ada, enak aja. Jadi saya kembali ke tema ya, menjadi orang yang takut seneng banget. Dan Rasul itu tampak takutnya pada Allah. Tapi Aisyah kan pernah bercerita kan, suatu saat ada awan melewati Madinah, Rasul takut sekali. Dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, orang-orang seneng kalau ada awan. Kenapa setiap ada awan kau takut? Aku lihat kau takut. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apa jaminannya awan ini tidak menjadi awan azab? Dulu kaum sebelum kita senang sekali, kaum Ahqaf ya, senang sekali begitu ada awan. Begitu turun hujan dia senang sekali. Ternyata itu hujan azab. Dan untuk berubah jadi hujan rahmat ke azab itu hanya diulur waktunya kan azab. Hujan sehari rahmat, sebulan azab, banjir.
Jadi Allah tuh kalau menggeser-geser gampang dengan hal yang sama. Gitu. Anakmu jadi rahmat kalau taat padamu. Begitu nggak taat, jadi azab. Udara rahmat. Dikencengin dikit, ada. Apa jaminannya? Hujan bukan hujan ada. Takut sekali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan adabnya, akan murkanya. Oke ya, kembali ke takwa. Takwa apa definisinya? Tiga. Yang pertama al-khasyatulillah, takut sekali kepada. Jadi nanti hasilnya kita tuh takut dan senang. Takut, jadi punya rasa takut yang tinggi pada Allah. Takut sekali pada Allah. Udah, dilihat Allah. Jadi nggak berani ngapa-ngapain lah. Nggak begini. Allah tahu. Di sini kalau murka gimana? Gitu. Allah murka gimana? Dunia punya iya. Nggak boleh kita ke depan apa-apa. Yang kedua, at-tahafud. Hati-hati dalam menjalani hidup agar tidak melanggar. Nah, tadi kan orang naik gunung tuh kan ada panduannya. Kalau orang naik gunung pasti paham. Ada jalan yang menuju puncak kemudian turun ke bawah dan bahagia. Ada jalan yang dibuat oleh pencari kayu bakar, itu beda tuh. Dan ada jalan yang mirip tapi itu jalan air sebenarnya, lama-lama ke jurang. Dan ada jalan yang mentok. Itu di hutan kayak gitu. Ustaz tahu, aku pernah kesasar. Pernah kesasar di hutan di Gunung Gede. Wah, rame sekali gitu beritanya ke Depok. Waduh, jo kesasar. Baru balik asar. Jadi duhur dari pagi jalan. Mentok. Loh, ini masalah, ini mentok. Loh, wah, ini keliru nih, keliru. Turun sampai bawah asar. Baru mendaki lagi. Baru bener. Jadi kalau gunung aja bisa kesasar, kalau kita nggak teliti menapaki jalan itu saya ternyata ngikuti jalan air itu ternyata. Di tak itu ke bawah itu jurang. Itu jalan air. Jalan air mirip jalan orang kalau kita nggak ngeliat tepaknya. Kecuali yang Gunung Bunder ya sudah dikasih paving block, beda lagi urusannya. Yang gunung-gunung gitu kaki aja kan setapak. Kalau naik gunung aja harus hati, apalagi ini naik dunia. Lebih hati-hati. Allah nyebut innama amwalukum auladukum fitnah. Itu kalau fitnah tuh ya, fitnah itu apa? Ujian ya. Kalau kau bisa kelola jadi pahala. Bisa kelola jadi masalah. Di hartamu jadi kebaikanmu banyak. Di hartamu jadi maksiatmu hati-hati. Ini ujian. Kau dikasih tidur itu ujian. Keterusan kau melanggar. Nggak pernah tidur sakit. Dikelola. Ya, punya mata itu ujian. Ngelola jadi pahala. Nggak bisa kelola jadi namanya hati-hati. Nah, dan orang tua kita udah bagus tuh. Kalimat yang paling sering hati. Jadi kita hati-hati dalam hidup. Makanya jadi perlu tahu aturan hidup. Nah, aturan hidup itu ya ada yang bab keimanan, ada bab hukum, ada bab etika. Jangan sampai melanggar. Oke ya. Yang terakhir definisi takwa namanya imtithal awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjadi perintah larangan itu bahasa agama, bahasa ininya namanya disiplin aturan Allah. Gitu ya. Disiplin aturan Allah. Kalau definisi ini digabung, maka kena satu paket. Takwa adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah. Sehingga ia hati-hati dalam menjalani hidup. Dengan cara disiplin dengan aturan Allah. Oke. Ulang lagi ya. Takwa adalah rasa takut yang tinggi kepada Allah. Akhirnya karena takut dia hati-hati sekali dalam menjalani hidup. Khawatir dapat murkanya. Terus caranya gimana supaya selamat? Ikuti aja aturan Allah. Jadi udah ikuti aja, suruh apa-apa, suruh ini udah. Maka tadi prakteknya, suruh sholat aku sholat, suruh bangun malam aku bangun malam, suruh nafkahi istri nafkahi, suruh kalau dapat makanan nggak enak suruh sabar ya sabar, istri cerewet suruh sabar ya sabar, suami nggak punya duit sabar, sabar, dikasih duit suruh syukur ya syukur, gitu aja. Punya anak suruh urus diurus, punya istri diurus diurus.
Punya cucu dia diurus, suruh amar ma'ruf, amar ma'ruf, suruh bangun masjid, suruh nggak boleh celamitan, ya nggak usah celamitan. Udah gitu aja, ikuti aturan. Nah, PR-nya berarti dua, seberapa baik kita tahu aturan Allah, yang kedua, seberapa komit kita ikut aturan. Nah, itu. Bisa jadi kita ingin taat, tapi akhirnya nggak taat karena tidak tahu ilmunya. Di situ perlunya kita belajar. Kembali ya. Dan takwa ini, kalau kita perhatikan, basis utamanya ya hati. Karena rasa takut itu adalah hati. Makanya saum itu diapit dengan bahasa hati, tazkiyatun nafas, hasilnya juga penguatan tazkiyatun nafas, hati. Dan dalam rangka mencapai kualitas saum yang demikian itu, modalnya kembali ke poin pertama, harus imanan waktu sabar. Supaya nanti hasilnya takwa. Nah, untuk mencapai hasil takwa ini, salah satu mungkin terminal beluman ya, atau kita nyebutnya pra-terminalnya, namanya ampunan Allah. Makanya di hadis itu nyasarnya ampunan Allah. Karena orang tidak mungkin disiplin sementara dia masih punya dosa. Maka perlu dihapus dulu urusannya dengan Allah. Karena orang itu kalau dosa akan melahirkan yang disebut dengan selera. Orang itu kalau dosa melahirkan selera. Jadi selera dosa. Jadi sebagaimana kebaikan itu juga bisa multiplier, kayak spiral gitu. Satu kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya. Dosa juga satu dosa melahirkan dosa berikutnya. Terus gitu. Terutama dosa-dusta. Dusta melahirkan tindakan jahat. Iya terus itu. Dusta melahirkan semua dusta, kejahatan. Makanya salah satu dosa yang wajib, semua dosa wajib dihindari, tapi yang paling wajib dihindari kedua. Pertama syirik, kedua dusta. Karena syirik itu modalnya orang kafir itu syirik, modalnya orang munafik itu dusta. Nah, modalnya orang mukmin itu iman dan jujur. Kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur mendatangkan kebaikan. Nah, kami ulangi lagi ya. Ramadan ini adalah hadiah besar yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Kenapa dengan hadiah besar? Karena mengembalikan hamba beriman ini menjadi hamba Allah yang benar. Yang nanti akan mencapai kualitas hidup yang sangat tinggi. Kualitas hidup yang tinggi itu namanya pribadi takwa. Maka untuk mencapai kualitas hidup yang sangat tinggi, Allah sediain satu program di bulan Ramadan. Nah, untuk mencapai program yang bagus, perlu modal. Modalnya adalah iman dan ikhlas. Supaya dapat kualitas yang sangat tinggi. Sehingga kalau demikian adanya, kita patut dan sangat patut bersyukur ketika Allah izinkan kita bisa mencicipi bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya. Mungkin orang bertanya, terus apa hebatnya jadi orang mutakin? Kan wong persepsinya udah ambruk kayak gini, kalah sama tajir melintir. Ya. Kata kita enggak ada kata. Di belakang kata takwa luar biasa. Pertama, Allah nyebut orang takwa sebagai muflihun di surat Al-Baqarah ayat 5, betul? Yang kita capai dalam hidup apa? Sukses kan? Tapi sukses definisi siapa? Itu yang paling penting. Kan semua setiap kata itu ada definisi. Sukses definisi siapa? Kan sama saja. Ada keren, ada apa modern, ada cantik. Kan definisi siapa? Definisi yang paling akurat, definisi pencipta hidup. Definisi materialisme, sukses itu 1, 2, 3, 4, 5. Allah menyebut muflihun itu mutakin. Mutakin itu muflihun. Kau sukses hidup. Nah, diterjemahkan menjadi
beruntung, sukses. Dan itu pertama. Kedua, muttaqin itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi pencipta alam semesta. Mau nyari apa lagi? Orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah tentu nggak bisa dibanding dengan siapapun dengan hambanya. Posisimu deket tinggi di bos perusahaan ya, udah ngintil gitu seneng. Wah jangan sama dia, orangnya bos gitu kan. Dia mah nggak usah pakai proposal, ngomong juga jadi. Nggak ada gunanya kamu bikin proposal. Dia aja suruh ngomong jadi. Nah, karena materialisme, maka dekat sama Allah kalah sama dekat sama bos. Materialisme yang menggeser persepsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bertakwa, Allah berikan jaminan hidup. Nah kan, orang hidup itu apa sih? Kan ingin kebutuhannya cukup, betul ya. Terus, nggak sedih, nggak takut. Sedih itu sebabnya banyak. Tidak aman juga sedih. Terus, tidak merdeka juga sedih. Tidak cukup juga sedih. Dan seterusnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa maka rizkinya tiada kira, dan dikasih rizki maka selalu ada solusi, dan tiada rizki tiada kira. Rizki itu apa sih? Semua pemberian Allah itu rizki. Kalau kata rizki kok digabung sama yang lain, ada ampunan, ada hidayah, maka rizki maknanya kesejahteraan. Tapi kalau rizki kok umum kayak gini ya semuanya. Kesejahteraan itu isinya mulai dari kemerdekaan, terus kesehatan, terus keamanan, baru kecukupan akan kebutuhan. Jangan langsung nyut ke duit. Yang benar-benar mata duitan betul. Sejahtera itu dasar utamanya kemerdekaan. Karena orang nggak mungkin sejahtera kalau nggak merdeka. Mungkin karena kita nggak pernah dijajah aja ngerasa nggak penting merdeka. Coba tanya bapak-bapak kita, Pak punya duit banyak atau merdeka? Merdeka wae wis. Ora enak punya duit tuh, makan aja dikentongin, saya enggak ya. Makan nasinya naikin ke atas karena Jepangnya datang. Kan gitu dulu orang-orang tua kita bilang, makan nasi nggak boleh. Karena yang makan nasi kan mereka ya. Gitu dan lain sebagainya. Ada kemerdekaan. Punya duit sama keamanan tinggi mana? Tinggi keamanan, punya duit tapi nggak aman, nggak sejahtera. Jadi masih tinggi, duit itu belakangan. Materialisme yang menempatkan duit di atas tuh. Kita itu insya Allah merdeka, sehat, aman. Sebelumnya ada kemuliaan namanya. Punya duit tapi dihinakan orang, seneng nggak? Makanya warzukni itu agak belakang. Rabbi fili warhamni wajunufati warzukni itu belakang. Kita itu butuh kemuliaan, nggak dihinakan orang. Karena kalau dihinakan orang itu emang sedih, gitu. Dimuliakan. Gitu. Jabat tapi dihinakan, oh enggak, Enggak jabat tapi dimuliakan, masih oke dong, gitu. Karena yang dibutuhkan untuk kemuliaan, bukan posisi. Posisi itu support. Kalau posisi membuat tambah mulia, bagus. Tapi kalau posisi membuat kau dihina-hina, lah nggak usah lah, ngapain? Gitu, lo ngapain? Jabat tapi dihina-hina. Karena kita pasti sedih. Nah, kalau orang bertakwa itu Allah cukupi, ya merdeka, ya sehat, ya aman, ya mulia, dan insya Allah cukup. Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni wazugni wajini. Kita disuruh dapat itu semua. Nah, Masya Allah. Jadi yang ingin dicapai materialisme itu hanya 1% dari yang diinginkan Islam terhadap kita. Saya ulang lagi ya. Yang diinginkan materialisme pada manusia itu hanya 1% dari yang diinginkan Islam kepadamu. Islam ingin kalian, Masya Allah, hidupnya berlimpah-limpah, mulia, merdeka, dunia dan akhirat. Caranya jadi hamba yang baik. Nah, ini Ramadan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, untuk mencapai sesuatu yang demikian mulia ini, Ramadan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ada dua hal di konteks Ramadan. Ada amalan
yang bersifat hukum. Yang kedua ada amalan yang bersifat hati. Dua-duanya harus jalan. Hukum membuat amalan kita jadi syah. Kayak saum, kayak qiyamul lail, kayak baca Quran. Jadi bacaan kita jadi hati, amalan hati membuat insya Allah ibadah kita diterima. Saum secara hukum berarti ada syarat rukun. Ya, dan semoga ini semua udah cukup kita ketahui. Jangan nanti ada pertanyaan mengulang-ulang. Apa hukumnya nyicipin sop sebelum maghrib pas masak? Kayak Ustaz, nah ya ini mas sudah berpuluh-puluh kali. Batal nggak Ustaz? Oke. Apa hukumnya nyium bau sop? Ya Allah seger banget ya. Kalau nyium itu nggak batal, boleh nggak cara ngerokoknya gini? Ustaz, yuk. Boleh nggak Ustaz? Tricky kan? Kalau ngerokok, ulama kan batal ya. Ngerokok batal. Ya. Tapi kan itu kan dari mulut Ustaz. Kalau misalnya kayak orang nyium sop kan sama Ustaz. Rokok, terus nggak dia, gitu kan? Terus aku baru cium, seger. Boleh nggak Ustaz? Ya, tidak ada lagi kata gitu. Semua harus paham. Hubungan suami istri di malam hari batal enggak dan lain sebagainya. Kalau pagi hari masih junub itu sah puasanya apa enggak? Harus ada jawabannya masing-masing. Dan lain sebagainya. Sip ya. Kalau qiyamul itu harus tidur dulu apa enggak? Selalu ada pertanyaan. Tahajud boleh enggak Ustaz? Belum tidur. Kalau aku sudah sholat terawih di masjid boleh enggak aku nanti sholat malam di rumah kembali? Jawabannya sudah harus ada jawabannya. Jadi sudah harus siap. Kamu masih 1-2 hari baca aja. Itu secara fikih ya. Yang kedua secara amalan hati berarti harus ada ikhlas, ada takwa, ada zikrullah, ada muraqabah harus hadir. Saum yang tidak disertai dengan takwa nggak diterima, betul ya? Yang tidak diikuti dengan saum, yang tidak diikuti dengan zikrullah tidak tinggi kualitasnya. Jadi hati harus ditata. Termasuk di dalamnya hal-hal baik yang mendukung rasa syukur, sabar kepada Allah. Jadi waktu buka emang syukur sekali. Waktu sahur syukur sekali. Waktu sepanjang hari sabar sekali. Jadi bukan hanya karena nggak boleh, emang sudah latihan sabar. Nah, semua amalan hati ini hadir bersamaan dengan badan yang sedang tidak makan. Jadi hatinya ikhlas, ditata ikhlasnya, ditata takwanya, ditata muraqabahnya tadi kan, supaya naik kualitas saumnya. Zikirnya bergeser dari zikir lisan kan amalan badan, ke zikir hati, dan seterusnya. Insya Allah kalau programnya begini, kualitas puasa. Nah, beberapa program yang biasa dan para ulama biasanya menyebutkan disebut dengan amal Ramadan atau amal-amal yang diwajibkan dengan Ramadan itu ada sekitar 9. Tentu yang lain bukan berarti enggak, ini yang paling populer aja. Pertama saum, hukumnya wajib ya. Kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail itu maknanya sholat malam setelah ba'diyah isya. Namanya qiyamul lail, sebelum subuh. Jumlahnya yang rojih berapa aja jumlahnya. Yang paling bagus 11. Non 11 bukan berarti nggak bagus, boleh. Nah, tapi 11, jangan 11 tapi cepat. 11-nya Nabi itu tak hitung 4 jam. Sekira kalau kita jam-jamin sekarang ya. 4 jam 11. Jadi berdirinya banyak, makanya bengkak. Jadi sholat paling berat itu sholatnya Nabi. Rokaatnya dikit, waktunya lama. Nah, yang paling ringan kita, rokaatnya banyak, dikit. Itu sering tidur, kan sering duduk berarti. Karena qiyamul lail itu yang paling lama berdirinya, agak beda memang desain. Kan ada sholat yang lain itu kan agak seimbang. Disebut dengan qiyamul lail karena memang berdirinya lebih lama. Qiyam kan? Kenapa? Karena bacaan surat. Masya Allah, kita menggak kelas, Masya Allah. Semoga nanti kuat ya. Amin. Masya Allah kuat. Kalau kau kuat ngantri karir, kenapa nggak kuat berdiri untuk menghadap Tuhan? Kan kuat ngantri karir, kuat bertahun-tahun supaya karirku naik. Itu kan berdiri lama itu dia.
harus kuat berdiri depan Allah SWT. Nah, bagus mana di masjid? Kalau untuk kita semua bagus di masjid. Supaya ada imam, ada syiar, ada. Nah, kalau yakin nanti bisa bangun lagi, nggak usah witir. Berhenti aja, tapi jangan ikut bubar. Bubarnya barengan orang. Supaya bagus, nggak ngerocok jamaah. Ya duduk aja di belakang. Kalau misalnya nggak yakin, ya udah nanti witir, nanti pas bangun langsung aja sholat lagi tanpa ngewitirin lagi. Jadi sholat qiyamul yang kedua genep sejumlah berapa? Sejumlah yang kau mampu aja. Makanya di Masjid Nabawi kenapa masih 23, bahkan kalau malam 21, 31 totalnya. Karena memang yang para ulama sebenarnya nggak pernah mempersoalkan jumlah rakaat dari zaman dulu. Yang mempersoalkan itu orang sekarang. Zaman Umar itu, kan kata Aisyah ini, saya melihat Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dijadiin pegangan, pegangannya. Seakan-akan ini satu-satunya hadis tentang jumlah rakaat. Kalau ada hadis Ibnu Abbas, saya melihat Nabi sholat 13 rakaat. Ini sama-sama orang. Ini kaidah dalam hadis. Kalau ada hadis sohi sama ketemu sohi, itu bukan berarti dua-duanya salah atau salah satunya salah. Itu bener engkau aja yang picik. Berarti Nabi pernah 11, pernah 3. Loh, kenapa Aisyah bilang ya itu pas di tempat Aisyah nggak pernah lebih. Aisyah itu dapatnya 1 dari 9 hari. Kan nggak setiap malam di tempat Aisyah. Berarti Aisyah itu pas di tempat Aisyah, kan sholat malam di rumah. Saya melihat Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Iya, di tempatmu. Paham? Nginep Nabi di rumah siapa? Di rumah istrinya yang 9 itu. Salah satu rumah Aisyah. Ibnu Abbas dari mana kalau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas itu sering masuk ke Maimunah. Ibnu Abbas melihat Nabi 13. Ya sudah, berarti benar dua-duanya. Makanya nggak usah maksim mentok 11 ya. Kadang 11 boleh, 13 itu hadis. Nah, disinilah akhirnya Umar punya pemahaman. Berarti batasan Aisyah ini nggak batasan. Karena batasannya itu benar. Mestinya tidak ada 13 rakaat di hadis Ibnu. Kalau memang 11 itu tidak boleh lebih, berarti Rasul mestinya tidak pernah boleh sholat selain 11. Tapi kenapa Ibnu Abbas ceritain 3? Berarti 11 bukan batasan. Itu pilihan namanya. Sip. Umar akhirnya udah 23 aja. Kenapa 23? Nggak terserah, pokoknya Umar ngajak 23. Terus kenapa? Mungkin dihitung apa gimana. Dan waktu Umar 23 itu, sahabat-sahabat besar ada di situ. Masih ada Ali bin Abi Thalib, pada ada Son Ibnu Abbas di situ, Aisyah juga di situ. Dan Aisyah nggak berontak. Kalau itu mungkar dan itu salah, Aisyah bilang, ya Umar, jangan melebihi batas Nabi. Itu namanya ijma sahabat. Sahabat ini lebih paham tentang hadis Aisyah. Dan ia pun tentang hadis, karena orangnya di situ. Aisyah dari situ, Ibnu Abbas dari situ. Kok nggak ngelawan Umar? Berarti pemahamannya bukan begitu. Paham ya? Memahami hadis itu nggak kayak memahami teks. Harus paham konteks betul. Umar bukan orang bodoh tentang hadis. Dan kalau Umar salah, Aisyah mesti teriak. Dan kalau Umar salah, Ibnu Abbas pasti ya, karena yang ngomong 11 itu Aisyah, yang ngomong 13 itu Ibnu, kok gak teriak? Berarti bukan batasan. Itulah pendapatnya Imam Malik. Loh, ulama Madinah. Sholat malam itu nggak ada batasan rakaat. Terus berapa? Terserah. Terbaik berapa? 11 dan 13. Kembali ke pilihan Nabi. Tapi bukan yang lain salah. Akhirnya tak hitung loh. Saya akhirnya mengkalkulasi. Oh betul. Kenapa terbaik 11? Lah iya. Karena sholat paling berat itu rakaatnya sedikit, waktunya panjang. Itu yang paling berat. Kalau sama-sama 4 jam, tapi kok sering duduk kayak pilihan Umar, itu masih ringan, Pak. Apalagi antara salam sama rakaat berikutnya duduk lama, itu mah paling ringan. Sholatnya misalnya 5 menit, duduknya 10 menit. Kan memang sholat tarawih itu, dulu gaya para ulama itu, memang sering istirahat, sholat 2, istirahat lagi, ngapa-ngapain terus bangkit lagi, sholat lagi, terus Waalaikumsalam, duduk lagi. Kenapa ngebut? Ya karena pada celamitan.
gitu. Ingin cepat-cepat pergi dari masjid. Nah, jadi nggak ada bahasan. Jadi nggak usah dibahas 11 kali itu maunya ya Allah mau sholat. Yang penting sholat malam sudah kelar. Dah. Yang terbaik mana? 11 rakaat versi Nabi. So, Masya Allah itu. Yang jelas ya kita sih nggak kuat. Berdiri tak hitung ya kalau 4 jam. Karena Nabi itu kan sholat dari sekitar Aisyah mengatakan aku melihat Nabi bangun di pertengahan malam. Aisyah ini Masya Allah ya. Makanya Rasul punya istri Aisyah ini salah satu hikmahnya yang nyeritain Nabi itu Aisyah. Karena Aisyah itu kan orang cerdas sekali, orangnya sangat terbuka. Karena di Quraisy, bukan kalau wanita Ansor tertutup, diam. Jadi kalau Quraisy itu kayak Jakarta, orangnya terbuka, ekstrovert, speak up. Kalau kalau Ansor itu kayak orang Jogja, yeah. Kita orang Jogja itu nggak cerita, orang Ansor itu wanita Ansor nggak cerita, udahlah. Gitu. Tapi kalau di konteks ekonomi, orang wanita Quraisy nggak ikut campur urusan uang, taunya beres. Dia cerdas, taunya beres. Itu wanita Quraisy. Kalau Ansor itu diem mau bantu kerjaan suaminya. Nah, ibu-ibu wanita Quraisy apa Ansor? Atau yang mau tahu aja duit lagi gitu. Karena wanita Ansor bantu kerjaan lagi. Nah, ulangi lagi ya. Jadi uh, itu Nabi Aisyah kan di hadis Tirmidzi di mana Syama'il Tirmidzi itu menceritakan langsung ya. Aku melihat Nabi bangun di pertengahan malam atau kurang atau lebih. Jadi kalau yang ada orang ngomong seperti malam terakhir itu karena lebih. Nah kalau kita ngelihat ini langsung ke teknis, memang malam-malam Madinah itu kalau lagi musim dingin itu pertengahan itu sudah lama tidurnya. Karena musim dingin itu jam setengah 6 udah maghrib. Musim dingin itu. Malamnya hampir 14 jam. Kalau musim dingin itu. Jadi bener pertengahan malam udah bangun ya udah cukup pasti tidurnya. Tapi kalau musim panas memang Isya itu jam 9 kan. Jadi bisa jadi agak mundur jam 2 baru bangun. Nah kalau kita hitung pertengahan dia sholat berarti sampai subuh sekitar 4 jam. 4 jam dibagi 11 itu ketemunya setengah jam. Ya kan? Berdiri setengah jam itu berat, Pak. Nah kita kan setengah jam total 11. Itu kan. Ini 2 rakaat setengah jam. Tak hitung tuh 4 jam dibagi 11. Itu sekitar setengah jam, setengah jam, setengah jam, setengah jam. Dan berdiri setengah jam itu berat. Berdiri setengah jam itu berat. Gitu. Nggak tahu kalau tentara, mungkin kuat kali kalau tentara. Kalau kita orang swasta, kalau swasta sipil-sipil begini, setengah jam itu berat, konstan bengkak. Berdiri setiap malam 11, makanya bengkak kan. Aliran darah ke bawah terus. Itulah kira. Nah, begitu 4 jam itu kita ganti 23, ringan, sering sujud, sering duduk, gitu. Kan boleh di ininya sebentar, sujudnya yang lama. Cocok sholatnya kita. Gitu. Karena baca Quran. Karena Qiyamul itu sebenarnya memang lebih banyak di kiroahnya. Nah, gitu. Nah, cuman kalau ngeliat hadis Nabi juga berdirinya sama sujudnya mirip, jadi sama-sama panjang. Wallahu a'lam. Ini ya. Jadi yang pertama saum, kedua Qiyamul. Semoga Allah bantu kita untuk bisa Qiyamul sebaik-baiknya. Ketiga disunnahkan taubat. Taubat itu sunnah sepanjang tahun, cuma Ramadan lebih ditekankan di 10 Ramadan terakhir yang bacanya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu bacaannya. Sunnah itu. Itu minta penghapusan dosa dari Allah. Itu yang dibaca pas kita itikaf itu. Yang berikut nomor 4 disunahkan buka tilawah Quran sebanyak-banyak. Antara khatam sama paham, khatam dan paham, bisa dibentur-benturin. Itu kan mirip tadi aki-aki bilang ya, cerita kembali ke aki-aki tadi yang mau naik gunung, balik. Baru dibaca, belum Inggris semua. Satunya lagi bilang, udah aku baca. Terus bisa nonton? Enggak. Baca doang nggak paham, mirip. Akhirnya ada, aku mas sudah baca mas. Tapi sehalaman doang, loh Inggris jadi aku terjemahan, itu mirip. Nggak nyelesaikan perkara.
Yang nggak baca karena Arab Inggris semua nggak nyelesain perkara, yang baca nggak paham nggak nyelesain perkara, baca pun tapi nggak tuntas juga nggak nyelesain perkara. Nah, baru ya udah kalau gitu duduk aku tungguin baca dan pahami. Terus habis itu baru aku izinkan kau naik. Nah itu baru. Nah, jadi jangan saya apa? Kenapa mau baca Quran? Tahu Arab semua, tapi kayak gitu ya. Khatam dan paham ya, khatam dan paham. Waktunya mah terserah lah, atur-atur wae mah. Bapak duitnya banyak aja nggak usah kerja aja kan. Khatam dan paham. Yang berikutnya disunahkan banyak berzikir kepada Allah. Mantap. Zikir ini amalan zikir ini membantu kualitas puasa karena kan nggak mungkin kita sholat terus tidak nggak kuat. Nah pas lagi di jam-jam kayak kosong nggak pas di jalan pas masak itu masuk zikir enak. Masak mau ibu-ibu masak biasanya ya atau minimal mandu masak. Yang masak kan mbaknya ya minimal kayak orang bener. Ini masak apa? Padahal juga nggak pernah masak. Ramadan mana aja ibu-ibu masak. Mbak udah masak, coba. Oh iya. Terus pura-pura, ini mas, masakan mas. Oh GoFood. Dan lain sebagainya. Nah waktu-waktu kayak gitu kan harus pinter-pinter nyari amalan yang disisipin. Zikir yang paling enak disisipin. Kalau agak repot, di antara zikir yang gampang selawat. Karena kalau zikir la ilaha illallah macam kan butuh agak konsentrasi. Selawat yang paling gampang. Gitu. Itu zikir selawat itu disisipin di banyak hal yang agak repot-repot tadi. Bapak masih ke kantor, selawat aja di jalan. Sambil nyetir, sambil apa. Berikutnya disunnahkan, nah, sodakoh sebanyak-banyak. Karena ajwadu minar rihil mursala. Nabi lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Masya Allah. Jadi memang sodakoh sebanyak-banyak. Yang nomor berikutnya, tujuh ya. Nah para ulama itu akhirnya membiasakan di kaum itu tolabul ilmi. Karena penggantinya jihad. Karena Nabi kan selalu jihad di Ramadan. Atau sering jihad di Ramadan. Jihad, perang fisik itu kan sudah tidak berjalan. Jihadnya tolabul ilmi. Makanya banyak kalau Ramadan itu ngaji pagi siang tuh. Gitu. Karena sebagai pengganti jihad sebenarnya. Gitu. Sama-sama untuk syiarnya agama. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu pada memperbanyak tolabul ilmi. Boleh. Nah, kan akhirnya sunnah-sunnah itu banyak yang agak makdoh ya. Profannya agak bergeser memang. Karena memang terusnya kayak gitu. Tapi insya Allah lah nggak sampai berkurang keuangan. Terus disunahkan i'tikaf. Ini 8 ya itikaf ya. Nah, itikaf nanti sebelum Ramadan terakhir. Nah, Masya Allah kalau ini masjid ini jadi ya, Bapak bisa itikaf di sini. Itikaf itu apa sih? Itikaf itu khalwah kepada Allah. Jadi menyendiri dengan Allah. Itikaf itu. Itikaf itu bukan ibadah rame, ibadah sepi, cuman di masjid. Sepi dalam diri. Kalau sepi dalam sepi namanya bertapa. Sepi dalam rame namanya iktikaf. Dulu Rasulullah SAW suka khalwah, suka tahanus sebelum jadi nabi. Sampai akhirnya dapat wahyu. Maka setelah Rasul jadi wahyu, Nabi juga nggak pernah lagi tahanus ke gunung. Yang dihidupkan namanya iktikaf. Di Tarekat istilah namanya khalwah. Jadi kalau Ramadan maka dia 10 hari. Kemudian dikotakin biasanya sendirian. Karena apa? Iktikaf itu kerjaannya apa? Kerjaannya bertaubat dan berzikir. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, in ra'aitu Lailatul Qadri." Kalau saya menyaksikan Lailatul Qadar, madza fa'altu? Apa saya kerjakan? Qal quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu taubat. Itu dibaca orang ketika itikaf di malam-malam Lailatul, di malam-malam Al-Qadar. Jadi itikaf itu bacaannya itu. Nah, bacanya Allah innaka tuhibbul afwa fa'fu. Kalau udah merasa cukup, ya bisa bergeser ke zikir yang lain, ke tilawah. Terus disunahkan terakhir banyak berdoa, terutama waktu-waktu mustajab, ada waktu sahur. Makanya waktu sahur jangan diganti sama si apa namanya humor-humor yang ada di TV. Allah ini kebalik-balik. Ini budaya sudah. Kata orang TV supaya mereka pada sahur bikin acara TV yang humor. Benar pada bangun, tapi akhirnya bergeser.
yang mestinya taubat, itikaf, dan berdoa, akhirnya malah nonton TV, hilang taubat. Jadi semoga ya udah nggak nonton TV lah. Terus juga waktu mau berbuka juga disunnah. Pas qiyamul juga sunnah berdoa. Ada waktu-waktu mustajab ya, waktu mustajab banyak sekali waktu sahur. Jangan sampai lupa ya, saya ulangi lagi pas sahur, itu doa. Berarti sama qiyamul ya, kan qiyamul dulu, itu doa juga. Berarti pas qiyamul, doa, pas sahur, doa. Terus nanti pas mau berbuka, itu doa. Jadi beberapa saat sebelum berbuka, doa sebanyak-banyak. Saat ngebuburit, itu materialisme. Terus paham aja. Kayak nggak pernah puasa aja ribet amat orang mau berbuka. Orang mau, aku ngebuburit supaya aku lupa, aku nggak lapar. Kayak orang nggak pernah puasa, repot amat orang puasa ini aja. Mau tinggal buka aja kak, ngebuburit dulu muter di mall. Repot banget gitu. Mau tinggal minum air putih sama kurma kan kelar ya. Oh repot ngebuburit 2 jam. Karena waktu itu waktu mustajab loh padahal. Mestinya kan waktu itu di masjid atau di rumah harus berdoa. Jadi menjelang setengah jam lah, menjelang berbuka itu sudah duduk, main terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah kabulkan doa, memperbaiki semua hidup. Oke ya. Jadi termasuk doa nanti apalagi nanti ya sepanjang kita sujud ya, puasa nggak puasa, tapi karena kita puasa, insya Allah lebih mustajab, kita doa. Nanti ada sesaat di hari Jumat, itu juga doanya mustajab. Udah puasa, hari Jumat juga mustajab. Mungkin demikian. Jadi ada 9 program atau yang biasanya disunahkan, dan semoga kalau kita kerjakan pakai tata cara yang benar dan hatinya benar, semoga bisa meningkatkan kualitas puasa kita, menjadi pribadi takwa, dan itu akan menempatkan kita menjadi orang yang benar hidupnya, dan insya Allah berarti beruntung. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya, terima kasih Ustaz. Eh, Buat sekalian, berhubung waktu tinggal sedikit lagi masuk waktu dulu karena ini masjid juga dipakai untuk sekolah dulu bersama. Kita kasih waktu bertanya 2 pertanyaan cukup ya. Siap. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang pertanyaan 2 saja, satu lagi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyampaikan tentang saya tentang jiwa kita itu kan ada 2 wujud dan takwa. Jadi kalau memang di luar Ramadan ini kita bisa jiwa kita tertarik ke takwanya. Karena kan kita udah banyak fasilitas untuk anak takwa ini. Karena kerja tidak setuju. Iya. Tadi saya katakan salah satu takut itu adalah takut kepada Allah. Nah, takut ini pengertiannya mau atau manusia atau yang mana? Karena kita. Jadi memang nanti salah satu tantangannya adalah menjaga stabilitas takwa di jiwa. Ya. Beberapa langkah yang praktis itu mendawamkan zikir, melanggengkan zikir itu menjaga. Karena zikir itu di samping akan membuat selera kejaga, kedua juga menyibukkan. Jadi kan biasanya pelanggaran atau fujur terjadi kan ada bisikan tuh. Pertama kali semua fujur itu ada bisikan. Nah dengan zikir, bisikan itu agak nggak gampang muncul, sehingga peluangnya kecil.
zikir yang didawamkan ya, dilanggengkan zikir. Kedua juga bisa membantu ketakwaan itu menggunakan proses penguatan ilmu. Jadi ilmu yang kuat membuat pelanggaran juga akan rendah. Sama kalau bapak-bapak itu mau bangun, ilmunya cukup kan pelanggaran ini kan agak rendah. Tapi kalau ngawur, bangun ya udah ini keliru, ini keliru, ini keliru gitu. Nah, jadi ilmunya diperkuat, diperpanjang. Maka thalabul ilmi tidak boleh berhenti. Yang ketiga memang komunitas. Harus, karena kan kata Nabi ad-din almar waladini khalilihi. Orang itu agamanya sesuai dengan agama kanan kirinya. Nah, pastikan kita selalu ada di lingkungan baik. Dah, insya Allah sangat membantu. Gak usah tertarik sama lingkungan yang enggak dah. Gitu. Jadi bersyukur kepada Allah nih alumninya ngumpul kayak gini udah bagus banget. Yang belum ya sudah, biarin aja. Yang penting yang baik yang ngumpul. Jangan ikut-ikut ke sana. Gitu. Karena memang orang akan tertarik sama kanan kiri. Mungkin itu Bu bisa bantu menjaga. Yang berikutnya mengenai takut tuh khauf apa khosyah, dua-duanya. Tergantung level takutnya orang ini. Level takutnya di level khauf, ya itu sudah masuk. Kan khauf itu takut dengan cara tidak melanggar ya. Kalau khosyah kan takut dengan cara mendekat. Ya, kalau dia bisa khosyah, luar biasa. Berarti derajat takwanya akan tinggi karena basis takutnya udah udah khosyah. Berarti semakin imtithalnya semakin bagus di ujungnya itu. Allahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz. Masih ada sedikit waktu lagi. Tanya Bapak, Ibu lagi sudah passport. Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kemarin saya ikut kajian juga mengenai taktik Ramadan. Bukannya boleh mengatakan kita selama bulan Ramadan juga usah terlalu banyak thawatul ilmu karena nanti kalau tilawahnya berkurang gitu waktunya. Jadi gimana sebaiknya ya? Oh iya. Ini memang namanya sudut pandang ya. Jadi gini Mbak dirahmati Allah. Kalau ada case kok basisnya itu area-area sudut pandang, maka kalau ada perbedaan, ibu bapak semua rileks aja. Mungkin ustadznya berarti lebih suka zikir sama tilawah. Karena setiap orang, termasuk para ulama itu punya namanya heavy amal, kecenderungan. Bapak-bapak, arsitek kan punya kecenderungan ya. Sipil, dia paling piawai di besi. Karena ada juga urusan besi dia pinter tuh pokoknya. Tapi dia piawai di adukan, misalnya kayak gitu. Arsitek kan apa sih, orang sipil juga punya kecenderungan sama. Ulama para amal itu punya kecenderungan ke zikir, thalabul ilmi. Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku malam ini nggak qiyamul lail karena aku menyelesaikan 250 juz. Ya karena fokus ke ilmu beliau. Syaikhul Qadir Jailani itu agak banyak. Zikirnya ada, doanya ada, ilmunya ada gitu. Macam-macam. Ada yang kecenderungannya sodako, udahlah, nggak usah zikir banyak, sodakonya banyak. Berarti dia punya duit banyak. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu terserah ibu mah. Thalabul ilmi boleh, zikir banyak, selama masih dalam koridor kebaikan itu sudut pandang boleh. Yang penting pokoknya dikerjain. Nanti heavy-nya kemana? Masing-masing bapak ibu masih punya heavy masing-masing. Silakan aja. Allahu a'lam. Oh ada sih. Agak prof. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kalau melakukan perawatan wajah dengan menyuntikkan serum pelapisan kulit bawah wajah apakah membatalkan puasa? Iya, betul. Masya Allah, ya. You're glowing, ya Allah, gini. Kapan sih glowing ini menjadi ideologi ya para wanita itu? Itu nggak batal, Bu. Karena tidak masuk kategori makanan. Nggak makan. Yang disebut makan kalau masuk ke lambung. Makanya nanti kalau yang nggak masuk lambung tidak masuk kategori makanan. Wallahu a'lam, nggak batal. Jadi boleh. Boleh glowing, mengglowing di Ramadan.
Nggak tahu, tapi masuk garis. Ya, masih ada sedikit. Ah, satu lagi ya. Bertanya. Ada lagi pertanyaan? Nah, sip. Kalau di kelihatan nih. Pas imsah kita tidak harus stop. Iya. Itu katanya hanya di Indonesia. Di Ah. Indonesia sama negara. Iya, iya. Bagaimana yang benar? Iya, ya. Imsak itu kan bahasa Arab, imsak ya. Memang setiap kata bahasa Arab itu langsung langsung mistis ya. Langsung punya makna akhirat. Enggak, imsak itu berhenti. Gitu ya. Nah, untuk menggantikan kata berhenti di saum. Aslinya tidak boleh makan itu fajar. Sip ya, aslinya fajar. Nah, sunnahnya berhenti sebelum fajar. Sip ya. Inilah tradisi di Syafi'iyah. Syafi'iyah itu karakter produk madhabnya itu penuh hati-hati. Nah, kalau ngadepin orang awam, berhentinya pas subuh bubar nih agama. Karena Syafi'iyah itu punya apa? Nanti panjang ya, nggak usah. Begitu subuh tet, kok makan satu butir nasi batal. Syafi'iyah tidak memandang haramnya mubazir di piring itu menjadi penyebab bolehnya terus makan. Nggak bisa. Menjaga puasa, haramnya, mudorotnya mubazir di piring lebih ringan daripada mudorotnya orang makan karena dianggap batal puasa. Makanya kalau Syafi'iyah itu begitu adzan, klet, langsung. Begitu di mulut, bah, langsung dimuntahin. Standar budaya kita waktu kecil gitu. Kalau apa langsung gini. Langsung. Oleh ibu kita, cepet, awas, jangan ditelan. Gitu. Karena masuk, batal. Nah, makanya dibuat budaya berhenti sebelum imsak. Datanglah pemahaman, awas, imsak batas terakhir. Nah, gitu ya. Karena kehati-hatinya mulai kehati. Awas batas terakhir. Jadi akhirnya fikirnya bukan batas akhirnya subuh, batas akhirnya imsak. Lahirlah masyarakat. Kalau gitu sebelum imsak harus sudah berhenti, semakin hati-hati lagi gitu kan. Ya, datanglah anak-anak muda dari Timur Tengah. Enggak ada hadisnya, enggak ada aturannya, itu bid'ah. Ya, dua-duanya benar, kamu nggak paham budaya aja. Gitu. Paham ya? Itu satu proses pembudayaan agar menjaga batas terakhir. Jadi kalau imsak di Saudi nggak ada, emang dia nggak bikinnya nggak penuh hati-hati. Bikinnya Madhab Ahmad itu kalau jadi emang unik, tapi nanti harus jangan ngikut ya. Subuh aja itu khilaf, subuh aja itu khilaf. Subuh itu batas akhir atau bisa dilewati sedikit, kan gini. Makan dan minumlah sampai tampak padamu fajar. Ya kan? Makan dan minumlah sampai tampak padamu fajar. Berarti fajar itu boleh makan apa berhenti makan? Ada dua pandangan. Berarti boleh makan fajar itu. Makanlah engkau sampai sepertiga. Sepertiga dimakan enggak? Ini masalah kata sampai, hatta dalam bahasa Arab itu masuk apa enggak masuk? Oh, panjang ceritanya. Nah, makanya di Madinah itu ada anak muda kadang sok-sokan. Begitu subuh malah minum depan orang-orang tua, minum. Sengaja emang nyolotin orang tua, yang kan orang tua itu yang hati-hati kan subuh tetap berhenti. Anak muda enggak, subuh minum depan orang tuanya. Sengaja dulu. Ya kita dulu itu sengaja makan. Maaf, gitu minum gitu sengaja. Sengaja. Jadi udah benar nggak apa-apa. Kalau untuk masyarakat apa bagusnya berhenti sebelum subuh. Nanti malah bahaya. Bagus. Tapi apakah ada aturannya? Itu adalah kehati-hatian dalam. Jadi jangan dibenturkan sama hadis, yang enggak lah, enggak ada hubungannya. Allah Allah. Ya, terima kasih karena waktu sudah tidur. Kita harus bekerja mengaji di siang hari ini. Tapi sebelumnya kita mohon Ustaz saya doakan
terutama salah satu dari teman kami namanya Pak Sabtono sedang dirawat ya di ICU. Mudah-mudahan bisa segera diangkat penyakitkan yang sedang. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim. 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 Li walidayya wal muslimina wal muslimat. Ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan na'imin. حمد الشاكر حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إن أخانا سبقنا قد أصيب بمرض اللهم اشفيه شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتك ربنا وتقبل دعاء. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. اللهم إلهي أنا عبدك وأنت ربنا. إلهي نحن عبادك وأنت ربنا فأعنا على حسن عبادتك. نسألك رضاك نسألك ودك ونسألك رحمتك ونسألك رزقك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.